Halo, selamat bergabung di Ngobdar sesi 2. Nah, jadi sesi kali ini tuh bakal ada partner baru nih yang bakal nemenin saya. Mungkin bisa perkenalan dulu dari Mas Fajar. Baik, terima kasih Mbak Yabrina. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Ali Fajar Bagus Akasa. Biasanya dipanggil Fajar. Terserah teman-teman di rumah mau manggil apa. Silakan Mbak Yabrina. Oke, mantap, lanjut ya. Jadi hari ini kita tuh bakal kedatangan narasumber yang mungkin sekarang sudah join. Gak kalah hebatnya dari narasumber-narasumber yang sudah hadir sebelumnya, bahkan terbilang paling muda dari narasumber yang sudah hadir sebelumnya. Kira-kira pasti udah tahu lah ya, siapa nih Dek Fajar kira-kira? Nah, jadi narasumber kita kali ini juga merupakan alumni dari kita sendiri, lulusan tahun 2019. Jadi, dulunya ini merupakan mahasiswa aktif yang juga sempat menjadi bagian keluarga besar Himasivo UPN Veteran Jatim. Nah, yang awalnya menjadi anggota divisi kaderisasi, kemudian beliau menjadi kepala divisi kaderisasi pada periode 2016 dan 2017. Mungkin gitu, Nah, Mbak. Silakan, Mbak. dikenal sebagai mahasiswa aktif memang sangat umum ya teman-teman. Tapi lain dengan beliau. Jadi beliau ini dikenal juga dengan segudang prestasinya. Pertama lulus cum laude dengan IPK yang cukup tinggi yaitu 3,92 yang hampir nyaris sempurna mendekati 4 dan sangat fenomenal dengan websitenya itu lihat.in. Nah, oke. Tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita terhubung dengan Mas Ibnu nih. Gimana kabarnya, Mas? Sehat, Mas? Ya, halo. Halo, Ya, Mas. alhamdulillah Gimana sehat, kabarnya? Mas Fajar. Alhamdulillah. Kan memang ya, Mas, kita ini dalam pandemi harus menjaga kesehatan. Mungkin dari Mas Ibnu bisa menyapa teman-teman yang di rumah terus memperkenalkan diri. Silakan, Mas. Ya, halo teman-teman. Makasih nih, awalnya makasih udah diundang sebagai narasumber oleh Himasivo ya, khususnya Mbak Sabrina sama Mas Fajar. Ya, nama saya Ibnu. Ya, nama saya panjangnya Muhammad Ibnu Rizky, panggil aja Ibnu. Saya angkatan 2015, ya saya lulus tahun 2019 kemarin. Ya, singkatnya gitulah. Oke, terima kasih ya Mas Ibnu sudah mau menyapa teman-teman yang ada di rumah. Oke lah Mas, tanpa lama-lama lagi kita lanjut ke sesi utama yang ditunggu-tunggu sama teman yang di rumah itu adalah sesi tanya jawab ya Mas ya. Jadi Ya, baik, oke. seperti yang kita tahu kan dan gak asing lagi nih bahwasanya Mas Ibnu ini memang dikenal dengan sosok yang inovatif, kemudian cerdas, pintar dengan segudang prestasinya dan masih banyak lagi lah ya. Nah sekarang kita membahas tentang karir nih Mas. Jadi seperti Ya, yang kita boleh. tahu, Mas Ibnu ini merupakan pertama CEO dan founder dari CV Dapur Teknologi Nusantara atau yang bisa disebut Danura dari tahun 2019 sampai sekarang ya, berarti lulusan baru dibukanya 2019 ya Mas ya, ketika baru lulus. Ya, betul. Kemudian Mas Ibnu ini juga dikenal sebagai web developer di PT Sentra Vidya Utama tahun 2019 sampai sekarang. Dan sempat sekarang juga menjadi freelance di web sekalipun Android developer. Nah, di sini saya akan membahas mengenai Danura dulu nih, Mas. Jadi mungkin bisa diceritakan Mas Danura itu seperti apa ya? Ya. Sebelumnya ini saya klarifikasi dulu sebentar ya, Mbak. Ya. Untuk web developer di Sevima itu saya hanya 2019 saja. Nah, yang 2019 sampai sekarang saya ada di Askara Soft. Oh, tuh. Jadi ya tuh. Oke, jadi untuk di Danura ini sebenarnya apa ya? Semacam IT konsultan ya. Saya buat IT konsultan itu bersama dua rekan saya. Yang pertama itu namanya Sadewa, itu dia lulusan dari Trunojoyo. Yang satu lagi itu dosen kalian mungkin ya, Pak Aris. Saya bersama Pak Aris ya. Pak Aris ini jadi bukan merupakan dosen saya, memang sudah jadi mantan dosen saya, tapi sekarang udah jadi rekan saya, rekan kerja saya. Kurang lebih seperti itu untuk Danura. Basically-nya fokusnya Danura ini lebih ke aplikasi kasir.
aplikasi kasirnya itu namanya Kancapos. Untuk yang beberapa yang lain itu lebih fokusnya ke IT konsultan. Jadi kita menyediakan jasa untuk pembuatan aplikasi, maintenance, dan yang lain-lain. Kurang lebihnya seperti itu sih. Mas, kira-kira nih Mas, ada nggak sih kesempatan bagi teman-teman sistem informasi khususnya dari UPN sendiri ya untuk bergabung dengan Danura, dan apabila diperkenankan, klasifikasinya itu seperti apa dari teman-teman yang akan bergabung gitu Mas? Mungkin bisa ceritakan Mas. Oke, jadi mana ya? Jadi Danura ini sebenarnya saya buatnya dengan 3 rekan saya ini, sistemnya itu tidak rekrutmen, jadi tidak sebagai karyawan tetap langsung masuk gitu ya. Jadi karena kita kan baru merintis juga 1 tahun, masih 1 tahun jalan lah, masih sangat muda. Jadi untuk proses rekrutmen itu tidak ada. Jadi kita cuma kalau misal kita ada nerima project yang membutuhkan source lain, dan teman-teman saya, rekan-rekan saya itu udah setuju untuk bilang kalau kita mencari resource dari kampus kita masing-masing. Contoh dari UPN ya, karena saya lulusan UPN, saya jelas carinya dari lulusan UPN. Teman saya satu lagi yang Trunojoyo juga ambil dari yang Trunojoyo. Jadi kita nggak lepas dari 2 kampus gitu. Salah satunya dulu itu pernah kita rekrutmen kan Mas Pamuji. Ya sekarang beliau udah nggak ikut gabung kita lagi, juga proyeknya juga udah selesai soalnya gitu. Jadi udah nggak gabung lagi. Nanti kalau ada proyek lain-lain kita tarik anak satu lain gitu. Yang penting sih kalau klasifikasi yang saya bilang sih jujur ya. Yang paling penting itu jujur. Jadi kalau skill itu urusan belakangan, karena skill itu bisa dilatih, bisa bertahap. Yang itu kita laporkan. Susah atau enggak, kan kita gimana bisa tahu itu susah atau enggak kan kalau kita nggak ngasih tahu gitu, nggak tahu dari yang orang yang mengerjakan gitu. Pertama itu jujur, yang kedua itu inovatif. Jadi untuk membuat proyek bagus itu kita harus punya inovatif. Jadi inovasi-inovasi, dan juga itu pasti diskusikan lagi kan bersama founder-foundernya, inovasinya seperti apa. Nah yang ketiga itu baru skillnya apa aja. Itu juga skill juga tergantung dari proyek yang kita ambil sih, kurang lebih kayak gitu. Seperti itu ya Mas ya, cukup menarik sih. Jadi emang di sini memang sifatnya nggak open recruitment seperti itu ya, baru kayak bakal open rec itu ketika memang dibutuhkan ada satu objek dan perlu untuk menarik seseorang, maka dari Danura sendiri baru menarik, mungkin dari rekan-rekan kalau nggak Trunojoyo, kemudian dari rekan-rekan UPN, seperti itu ya Mas ya? Ya betul. Nah oke nih Mas. Makasih atas jawabannya. Nah, di sini kita bakal bahas secara umum nih Mas ya, dari semua yang berkaitan dengan, ini kan semuanya kan berkaitan dengan dunia industri IT. Nah, kira-kira apa yang perlu dikuasai apabila kita itu ingin terjun di dunia industri software atau industri IT seperti itu? Oke, kalau untuk di industri IT yang pertama ya kita harus benar-benar harus mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi perkembangan teknologinya itu harus kita ikuti. Karena pengalaman saya di dunia industri IT ini, saya mulai itu sejak tahun 2010. Jadi saya mulai dari SMP kelas 1, saya udah nyemplung di IT, jadi sampai sekarang. Gitu, kurang lebihnya gitu. Nah, untuk apa yang harus kita kuasai gitu ya, sebelum nyemplung ke tahun ini, itu yang paling berkesan banget, bukan paling berkesan ya, yang paling booming misal VR, virtual reality. Ya kita pelajari itu karena pasti perusahaan-perusahaan juga sedang mencari itu gitu. Contohnya misal kalau nggak VR, yang paling booming sekarang misal kalau menuju ke mobile ya, mobile developer misal kayak Android, iOS gitu. Yang paling sekarang bahasa pemrograman misal Flutter, ya kita pelajari itu. Pasti nanti perusahaan-perusahaan lain juga penrek ke sana, arahnya ke sana gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi harus benar-benar mengetahui tiap harinya itu apa saja sih yang booming dan apa yang harus kita pelajari. Tapi
yang paling penting itu kita harus menguasai salah satu dari sekian banyak sesuatu yang booming itu gitu. Kalau kita pelajari semua kan ya otak kita juga kan ada kapasitasnya kan. Saya juga nggak mungkin bisa pelajari semuanya gitu. Tapi apa yang paling banget kita kuasai itu yang kita nanti tunjukkan di perusahaan-perusahaan atau di orang-orang yang membutuhkan kita gitu. Ya. Jadi memang ada yang pernah bilang ya paling enggak oke kita mempelajari semuanya tapi kita harus expert di satu bidang seperti itu ya Mas ya. Ya betul banget. Jadi memang kalau sekarang itu berarti kita lebih mengikuti perkembangan dari zaman itu sendiri. Nah nanti ya nanti terserah. Pokoknya kita kalau sudah ada satu expert itu otomatis kalau kita sudah expert satu bidang itu nanti juga bakal gampang gitu ya Mas ya, keterkaitan sama bidang yang baru gitu. Mungkin basicnya sudah dapat dari awal, maka untuk belajar suatu hal baru ini nggak seberapa susah seperti itu ya Mas ya. Ya betul banget. Oke, Mas Fajar. Ini tadi Mas. Ya tadi Mas Saman kan bilang kalau zaman sekarang kan lagi boomingnya berbasis Android gitu Mas ya. Apakah dari Mas Ibnu sendiri ini mau ingin ada niatan untuk menekuni game yang atau semacamnya yang berbasis Android atau expert di bidang lain dengan platform Android, bagaimana Mas? Ya, kalau sekarang saya sedang menekuni di bagian CRM. Jadi CRM ya, tahu kan ya CRM kan ya? Kayak nanti kan nggak tahu. Customer Relationship Management ya. Nah, saya sedang menekuni itu di bidang mobile-nya. Jadi saya lebih ke CRM. Jadi sebenarnya kalau saya boleh kasih masukan ya, saran ya. Jadi kan sebelum kita belak-belakan kita ingin fokus, misal aku pengen game lah. Misal aku pengen menekuni game di Android ini gitu. Tapi pasar yang ada, misalnya pasar yang ada dan pasar itu misalnya kita ditinggal di Surabaya nih, pasarnya Surabaya yang deket aja gitu, untuk game itu bagaimana sih gitu. Jadi kita boleh menyukai sesuatu, boleh menekuni sesuatu, asal korelasinya tepat gitu. Misal nih, kita ingin berkecimpung di dunia startup, kita nggak cocok gitu tinggal di Surabaya. Kenapa? Karena Surabaya itu lebih ke IT company, bukan ke startup. Kalau mau mainan startup, ke Jawa, Jakarta, sama Malang. Nah, kayak gitu. Jadi kita tuh ekosistemnya itu di mana sebelum kita menekuni sesuatu yang kita ingin. Kecuali kalau kita memang udah benar-benar saya pingin bikin game ini, ya udah bikin, tapi selanjutnya kita harus pindah ekosistemnya. Jadi kita harus pindah ke tempat yang memang ekosistemnya sesuai dengan apa yang kita mau, supaya kita bisa lebih berkembang gitu, karena banyak expert di sana kayak gitu. Oke. Jadi kalau kita ingin menekuni sesuatu itu harus menyesuaikan dengan lingkungannya ya, gitu Mas. Harus lihat pasar juga ya Mas, berarti ya Mas ya. Mungkin di daerah itu apa sih yang lebih dibutuhkan, apa yang lebih berkembang di pasar itu gitu ya Mas ya mungkin ya. Ya. Tuh. Nah, oke, kita lanjut ya Mas ya. Nah, seperti yang kita tahu kan Mas Ibnu memiliki banyak sekali pengalaman. Pasti dong Mas pernah mengikuti pelatihan pembuatan software atau semacamnya. Kira-kira pelatihan apa aja sih Mas yang diikutin sama Mas Ibnu? Sebenarnya itu kalau pelatihan nggak banyak banget sih. Kalau pelatihan itu ya nggak bersertifikat itu banyak. Gitu ya. Jadi pelatihan yang saya ikuti itu biasanya bareng-bareng sama teman-teman organisasi saya di luar gitu ya. Nah, kalau yang sertifikat ya yang paling saya ikut itu yang dari UPN, yang junior web programmer gitu, paling sama yang dari Bali. Jadi saya juga lupa tuh dari Bali pokoknya. Nah, itu kurang lebihnya 2 itu sih. Sisanya itu untuk menekuni dari skill saya pelajari secara otodidak gitu. Jadi saya belajar aja sendiri, karena kan sekarang kan buatnya guru kita itu makin besar gitu. Guru kita kan Google itu kan makin besar. Jadi ya guru kita banyak, kita belajar gitu dari situ. Kalau untuk ibaratnya
sertifikasi, kalau mau sertifikasi ya kan kita juga harus nentuin cari-cari kalau memang mau butuh sertifikatnya gitu. Emang penting sih, sangat penting sertifikat penunjang kita untuk masuk ke perusahaan-perusahaan kalau memang kita mau kerja gitu. Tapi kalau untuk seorang pembisnis itu nggak terlalu penting, jadi yang penting skillnya aja itu dilatih. Itu sih. Ini ada yang mau saya tanyakan lagi nih Mas. Kira-kira tadi kan Mas Ibnu kan sempat menyebutkan bahwasanya ada sejenis grup atau komunitas ya Mas ya untuk belajarnya. Kira-kira kita tuh kalau misalnya kita mau cari itu di mana ya Mas? Dan seperti apa misalnya dalam bentuk grupnya itu seperti apa atau komunitasnya belajar? Biasanya ya yang paling banyak yang sering saya diskusi itu saya kalau nggak di Stack Overflow, terus bisa di Medium, bisa di Telegram juga banyak. Jadi kita sebagai orang yang berkecimpung di komunitas kita jangan cuma konsum aja gitu. Biasanya kan kalau kita cari error nih, misal kita pelajaran lagi coding gitu ya, kita cari error pasti nemu Stack Overflow. Nah kita cuma cari solusi aja kan di situ. Alangkah baiknya kalau kita itu juga ngasih solusi kita di situ. Gitu. Itu akan sangat membantu. Nanti banyak relasi juga dari situ. Biasanya sih gitu Kalau saya biasanya gitu. Jadi memang kalau saya kira di Telegram tuh nggak ada Mas. Saya kan pengguna baru Telegram. Ternyata di Telegram juga ada ya Mas ya. Terima kasih Mas atas informasi. Iya, banyak banget. Iya Mas. Saya kira kalau di Telegram itu nggak ada. Soalnya saya itu juga gabung grup-grup di Facebook itu mengenai kayak web developer gitu Mas. Ya, kalau di Facebook sih biasanya yang saya temui kalau masuk ke grup itu ya, yang masuk itu nanti ya yang keluar itu di timeline itu cuma lowongan kerja. Kalau di Facebook loh ya biasanya jarang apa yang kita cari itu jarang, susah ketemu. Nah, ini Mas. Kemudian membahas mengenai karya Mas ini ya. Kan karya Mas Ibnu ya juga banyak ya Mas ya. Mas Ibnu ini kan dikenal dengan karyanya. Nah, kira-kira hal apa yang mendorong Mas Ibnu untuk berkarya di usia yang masih dibilang cukup muda gitu? Kalau saya berkarya sih awalnya dulu itu saya cuma pengen pertama ya kalau lihatin misalnya kita contoh lihatin sekarang udah nggak aktif servernya karena memang saya cabut servernya gitu, memang bukan sengaja sih, memang udah habis waktunya dan rencananya nggak akan saya perpanjang dulu, maaf ya teman-teman ya. Jadi saya nggak akan perpanjang dulu gitu. Nah kalau lihatin dulu itu motivasi saya awalnya itu cuma pingin supaya UPN itu dikenal sama orang, karena kan dari lihatin itu di bawah tuh ada copyright-nya kan UPN sama sistem informasi. Kurang lebih saya cuma pingin gimana caranya UPN ini dilihat sama orang banyak gitu, dari Sabang sampai Merauke, gimana caranya, mulai dari situ itu bisa. Itu salah satunya saya ingin berkarya itu untuk apa ya saya sendiri bukan artis gitu ya, saya nggak bisa memamerkan apa-apa yang ada, misal saya kampus UPN saya memamerkan apa-apa yang ada di UPN, saya nggak bisa. Cuma saya perlu bantuan orang gimana caranya tanpa kita harus membayar, orang itu bakal pakai dan ngasih tahu kalau UPN ini ada nih gitu. Jadi motivasi saya itu cuma ke sini. Motivasi saya cuma itu kalau untuk lihatin. Kalau yang lain ya saya sebenarnya kalau untuk berkarya itu pertama itu iseng-iseng ya. Saya soalnya nggak bisa diem kalau misal gabut gitu nggak bisa diem ya, saya pengen bikin apa gitu. Ya saya cuma cari kesibukan aja biasanya gitu sih, motivasi saya nggak mau diem gitu, nggak mau diem dan pengen menghasilkan sesuatu supaya berguna bagi orang banyak gitu aja. Keren sih Mas. Iya sih, saya setuju sama Mas Ibnu. Jadi emang kalau kita bicara soal apa ya, paling nggak kita tuh sebagai mahasiswa juga ya mungkin kita oke lah kita berkontribusi atau di lingkup mungkin jurusan. Nah, tapi juga sampai saat ini saya berpikir kayak gimana sih caranya saya tuh bisa berkontribusi, entah itu secara tadi seperti masih belum berkarya atau enggak nanti saya menempuh entah itu lanjut pendidikan atau kayak gimana dan saya memutuskan untuk kerja di UPN, saya kurang tahu. Tapi yang penting saya ingin menunjukkan bahwasanya ini loh UPN itu punya sesuatu yang memang bisa dibanggakan seperti itu. Dan tadi saya juga setuju sama Mas Ibnu bahwasanya
Jadi kalau misalnya saya sendiri juga seperti itu, saya cenderung orangnya kalau misalnya nggak ada kerjaan, bakal cari kerjaan. Entah itu mempelajari sesuatu yang memang belum saatnya dipelajari, tapi saya untuk untuk mencoba untuk mengeksplor diri saya gitu loh Mas. Karena benar kalau misalnya kita manfaatkan diri kita ini dengan kayak mungkin gabut, lihat sosial media, tapi kalau memang nggak ada output yang sangat bermanfaat itu juga rugi banget sih Mas. Gitu. Makasih. Ya, karena waktu itu terus berjalan ya. Nah, benar. Jadi bakal sia-sia nih teman-teman kalau misalnya gabutnya kalian tuh misalnya, ini jujur aja, misalnya saya malam minggu. Jadi kalau saya sendiri itu lebih condong di hari malam minggu, mungkin kalau sebelum pandemi ini saya keluar, mungkin ya refreshing gitu ya, Sabtu Minggu. Tapi nggak tahu kenapa begitu pandemi ini kayak saya lebih nyaman, mungkin dari dulu lebih nyaman kalau malam itu untuk mengeksplor diri saya. Mungkin kalau untuk waktu nugas sendiri itu di siang sampai sore hari, nanti begitu udah malam hari itu waktunya saya untuk mempelajari yang apa yang seharusnya saya pelajari, seperti itu. Kayak gitu sih Mas. Nah, ini ngomong-ngomong soal karyanya Mas Ibnu nih. Kalau boleh tahu Mas, sejak tadi kan sudah disebutkan mengerjakan proyek atau belajar tentang IT itu dari SMP. Nah, kalau soal mengerjakan proyek tersendiri itu sejak kapan ya Mas? Terus yang kedua, proyek apa aja yang sudah diselesaikan sama Mas Ibnu? Dan yang ketiga, ini beruntut ya Mas pertanyaannya. Di dalam proyek itu Mas Ibnu itu sebagai apa? Apakah sebagai analis surveyor, programmer atau yang lainnya? Ya, oke. Jadi saya mulai project itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP saya mulai project. Itu pertama kali itu ya memang proyeknya nggak besar sih, kecil. Dulu itu pertama kali saya project buat sistem apa ya? Jadi sistem untuk nyatet keluar masuknya orang ke laboratorium SMP dulu itu gitu. Jadi saya buat itu. Dulu itu buat itu kurang lebih. Nah itu juga saya kan dibimbing langsung sama guru saya TIK dulu. Jadi guru TIK. Nah itu dari situ itu proyek. Tapi nggak berbayar sih. Tapi memang saya anggap proyek karena ya itu yang paling berkesan. Seenggaknya kalau misalkan kita nggak berbayar dari proyek itu, seenggaknya kita mendapatkan ucapan terima kasih aja udah alhamdulillah gitu. Jadi itu kan kurang lebihnya doa. Nah setelah itu baru proyek-proyek selanjutnya udah lama ya, saya agak lupa sih. Itu juga yang saya tulis kayaknya di beberapa di riwayat hidup saya ke Mbak Sabrina itu nggak semua sebenarnya. Jadi dari tahun 2010 itu ada banyak. Mulai nyemplung ke mobile itu di SMA kelas 2 kalau nggak salah. Kebanyakan memang saya adanya di bidang programmernya ya. Saya di backend developer. Kadang juga full stack developer. Nah, kalau baru-baru sekarang, maksudnya tahun-tahun 2017-an ya, 17 sampai sekarang itu saya banyak di project manager sama di sistem IT sistem information specialist. Jadi saya lebih ke bagian itu kalau di sekarang. Kalau dulu kebanyakan memang programmer karena basic saya di programming dulu, karena gitu. Kurang lebih di situ. Tadi satu lagi apa pertanyaannya? Tadi sudah Mas, sudah terjawab. Oh sudah semua. Oh ya. Keren sih Mas ya. Berarti memang saya kira dulu Mas Ibnu itu membuat mungkin program-program yang kayak gimana. Kan Mas sudah mencintai IT sejak dini ya Mas ya. Mungkin dari sejak SMP. Yeah. Sudah mulai buat. Keren sih Mas, keren sih. Mungkin Mas Fajar ada yang mau disampaikan? Ini Mas, tadi kan Mas Ibnu menyinggung tentang back-end developer ya Mas. Nah, ya. Dari teman-teman juga saya mendengar kalau teman-teman ada yang juga mau menjadi full stack developer, terus back-end developer, front-end developer. Nah, itu apa sih yang harus dipelajari Mas dari spesialisasi itu Mas, dari kayak back-end developer? Nah, itu Mas, gimana? Ya, oke. Ini saya cerita dulu ini ya, apa namanya?
profesi-profesi IT yang biasanya dicari banget nih di perusahaan. Ya, salah satunya itu yang pertama ada back-end developer, front-end developer, full stack developer, project manager, sistem analis, product support, sama tester. Jadi kurang lebih itu yang paling banyak diminati ya. Sama database administrator biasanya itu. Jadi kalau misal back-end developer itu yang dikerjakan biasanya yang berhubungan dengan core-nya aplikasi. Contohnya core-nya aplikasi itu jadi segala sesuatu kayak kalkulasi itu kayak sistematisnya itu ada di back-end developer. Jadi dia yang merancang segala alur dari program. Biasanya sih gitu. Jadi, tapi alur dari program ini berupa coding gitu. Contohnya kayak kalau bikin itu back-end developer. Kalau front-end developer itu lebih ke UI dan UX. Jadi lebih ke UI dan UX. Biasanya nih kalau web developer ya, di situ ada misalnya pakai PHP. PHP itu kalau dipakai itu adalah back-end-nya. Itu kalau front-end-nya itu misal HTML, CSS, tapi ada yang namanya framework-nya beda sendiri. Nah, itu keduanya bedanya di situlah. Ringannya gitu. Ringannya kayak gitu. Terus kalau full stack itu ya ngerjain dua-duanya, back-end sama front-end. Kurang lebih gitu. Sistem analis itu dia juga berhubung. Kalau sistem analis dia berhubungan sama klien. Jadi dia bikin alur kayak misal flow chart gitu. Itu dari klien minta apa dia ubah ke dalam flow chart. Flow chart ini nanti yang dirubah sama backend developer nantinya. Kayak gitu. Itu untuk sistem analis. Product support itu yang ibaratnya kayak customer service, tapi khusus IT, itu namanya product support. Terus kalau project manager ya yaitu yang mengetuai sebuah project. Biasanya dia ngurusi dari mulai awal project jalan sampai akhir project selesai. Biasanya gitu. Jadi mulai dari jadi kayak dari awal itu kan pertamanya ada requirement gathering. Misalnya requirement gathering, jadi nyari-nyari apa aja yang dibutuhkan di aplikasi ini, requirement gathering. Terus nanti ada UIT, ada developer gitu. UIT itu user assessment test. Biasanya itu kalau aplikasi udah jadi, dites dulu tuh aplikasi. Nah, itu semua itu di alur-alur. Jadi project manager itu bertanggung jawab keseluruhan itu gitu. Nah, kalau tester ini yang paling banyak dicari nih sekarang. Kalau memang mau tester itu bukan cuma ngecek, oh iya 1 + 1 sama 2, nggak gitu. Jadi banyak nih alurnya. Kan tester kalau biasanya kalau di kampus kan yang belajar cuma black box testing, white box testing, begitu kan ya. Nah itu udah ibaratnya kayak gitu tuh udah kuno kalau sekarang gitu. Jadi kayak gitu beneran ya. Ini saya ngasih tahu aja, memang dipelajari, memang harus kita itu basicnya, tapi itu udah agak kuno kalau menurut saya. Jadi ada cara-cara lain, software pembantu lain, itu banyak untuk tester. Nah, tester juga itu bisa loh jadi skripsi kalian nanti. Jadi nggak usah berupa harus coding, kalian testing aja bisa jadi skripsi, kayak gitu. Testing, terus apa lagi ya? Nah, kurang lebih seperti itulah, itu yang paling banyak dicari sama perusahaan-perusahaan gitu. Ya Mas, baik. Jadi banyak juga ya Mas ya. Peluang-peluang dari teman-teman sistem informasi untuk sebagai back end, front developer, full stack, tapi juga pesaingnya itu banyak. Nah, oke Mas, langsung saja pertanyaan selanjutnya ini. Adakah niatan dari Mas Ibnu untuk melanjutkan studi S2 dan bergabung kembali ke UPN Veteran Jawa Timur untuk memberikan alma mater UPN dengan menjadi seorang pengajar untuk membesarkan alma mater UPN? Ada niatan? Kalau niatan S2 ada ya.
Kalau niatan S2 pasti setiap orang itu pasti pengen banget yang namanya S2. Cuma tinggal nunggu kesempatannya aja kapan. Gitu. Karena ada kepentingan-kepentingan lain yang harus kita dahulukan. Gitu. Kalau S2 pasti ada pengen. Nah, kalau kembali ke UPN mungkin jadi pengajar atau enggak, itu tergantung gitu. Jadi kalau misal memang mau, itu kan urusan pekerjaan ya. Kita nggak tahu nih nanti rezeki kita kemana. Kalau ngajar saya memang senang banget ngajar. Gitu. Saya di kantor saya juga sebagai pengajar juga. Jadi saya ngajarin karyawan-karyawan baru yang baru masuk. Jadi saya juga ngajarkan. Saya memang senang banget ngajar. Cuma kalau untuk sebenarnya awalnya dulu saya juga cita-cita pengen jadi dosen sih. Iya. Gitu. Tapi karena ada beberapa hal dan ternyata yang lebih benefit buat saya itu adalah misal menjadi seorang pembisnis, ya kenapa nggak cari yang lebih benefit. Gitu. Saya tidak berbicara dosen itu tidak benefit ya, sangat-sangat benefit karena benefitnya dunia akhirat, ya kan. Dapat uang, gaji, juga dapat pahala kan dari ngajar gitu. Nah, kalau untuk bergabung lagi ke UPN itu sih saya juga nggak bisa ngomong di sini gitu. Saya juga nggak tahu ya gimana saya mau gabung mau enggak. Yang pasti meskipun saya udah lulus dari UPN, saya masih bawa nama UPN. Gimana caranya UPN itu bisa dikenal sama orang banyak. Dan alhamdulillah kan saya udah dulu itu pernah berpikir kalau suatu saat nanti setelah saya lulus UPN itu khususnya sistem informasi itu bakal dapat jurusan terfavorit, nggak tahu tahun kapan, dan ternyata saya cek kemarin itu tahun ini ya kalau nggak salah. Ya bener Mas, tahun ini. Nah saya pernah berpikir kayak gitu, pasti dapat kayak gitu, gimana caranya. Mungkin nanti sama adik-adik saya atau saya, yang penting saya bisa mengawali dulu gitu dulu. Itu sih. Oke. Terima kasih ya Mas ya atas informasinya. Saya setuju sama Mas Ibnu. Saya juga ada niatan memang untuk mungkin melanjutkan studi S2, mungkin seperti Mas Ibnu kurang lebih. Nah, Mas, berhubung ini waktunya sudah sangat mepet sekali, jadi kita mungkin harus akhiri untuk sesi ini. Kami dari Himasivo berterima kasih sama Mas Ibnu karena sudah meluangkan waktunya, atas ilmunya sudah dibagi juga. Nah, mohon maaf Mas apabila kami masih banyak salah kata, baik disengaja maupun tidak sengaja. Mungkin kesimpulannya buat teman-teman, jangan takut untuk berkarya seperti itu. Selagi kita masih muda, jangan sampai menyanyiakan waktu yang sudah ada seperti itu ya Mas ya, benar. Ya, betul. Jadi cobalah kalian eksplor diri kalian, entah itu dengan belajar hal-hal yang mungkin memang belum diajarkan, karena sesungguhnya nanti pada saat di dunia kerja, di real life-nya itu mungkin banyak hal yang belum kita dapat mungkin dari ilmu kuliah. Nah, dengan cara itu maka kita solusinya ya kita mengeksplor diri kita dari yang mungkin belum diajarkan dari yang kuliah, seperti itu. Ya, betul. Di rumah dan Mas Ibnu, makasih. Cukup sampai di sini saja podcast kita. Ya. Jadi tetap nantikan ya teman-teman ya, bakal ada ngobdar sesi 3 yang nantinya bakal seru juga. Dan mohon maaf apabila dari ngobdar sesi 2 ini banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Makasih Mas Ibnu. Ya, makasih banyak ya buat Himasivo. Salam juga. Siap. Makasih ya Mas. Ya Mas. Ya, saya live ya. Ya. Makasih Mas. Ya, oke, thank you. Ya Mas. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.